Pada kesempatan hari ini kita akan belajar terkait materi ukuran pemusatan, di mana pada bab ini kita akan belajar terkait dengan pemahaman yang terkandung dalam nilai ukuran pemusatan untuk persoalan manajemen dan bisnis, mampu menghitung ukuran pemusatan baik rata-rata hitung, min, median, maupun modus untuk data berkelompok dan tidak berkelompok, mengetahui kelebihan dan kekurangan setiap ukuran pemusatan, mengetahui letak posisi dan data dengan kuartil, desil, dan persentil, mampu menggunakan perangkat komputer berupa Microsoft Excel untuk menghitung ukuran pemusatan. Jadi nanti teman-teman ini fokusnya adalah bagaimana belajar terkait dengan data, bagaimana untuk melihat rata-ratanya, berapa nilai yang sering keluar, ataupun kekurangan terkait dengan letaknya. Jadi setiap pengelompokan data tadi nanti akan kita jabarkan lagi. Data tersebut berada di mana letaknya. Karena kalau kita kemarin sudah membentuk grafik, itu kan kita sudah menemukan bentuknya. Nah, ketika bentuknya, grafiknya condong ke kanan, apa artinya? Ataupun condong ke kiri. Jadi ada artinya itu. Yang mana nilainya tadi, apakah ada perbedaan? Jadi ukuran pemusatan, yang mana kita akan belajar terkait dengan yang pertama, rata-rata hitung, median, modus. Pertama, ukuran pemusatan adalah nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data. Ukuran pemusatan menunjukkan pusat dari nilai data. Contoh, pemakaian ukuran pemusatan, yaitu berapa rata-rata harga sahamnya, berapa rata-rata inflasinya, berapa rata-rata pendapatan usaha, berapa rata-rata tingkat suku bunga deposito. Jadi kalau kemarin itu kita rata-rata kelasnya itu hanya pada interval, akan tetapi pada saat ini kita sudah lebih luas lagi terkait dengan penggunaan sampel ataupun populasi terkait rata-ratanya ini. Jadi rata-rata hitung atau min, nilai yang diperoleh dengan menjumlahkan sejumlah nilai data dan membaginya dengan jumlah data. Jenis rata-rata hitung itu ada rata-rata hitung populasi, hitung sampel, hitung tertimbang, hitung data berkelompok. Rata-rata hitung yang pertama terkait dengan hitung populasi semua anggota dalam ekosistem keseluruhan anggota dari suatu kelompok. Jadi kita mencari rata-rata dari data kelompok atau populasi. Rumusnya jadi mu sama dengan sigma X dibagi N. X itu adalah jumlah dari populasinya, nilainya, jumlah nilai dari populasi, sedangkan N itu adalah jumlah populasinya. Untuk rata-rata hitung sampel itu adalah menggunakan X sama dengan sigma X dibagi N. Jadi X ada garis atasnya itu rata-rata hitung dibaca X bar. Ini perbedaannya. Kalau tadi misalkan populasi contohnya nilai kredit, maka sudah ada, tidak mencari lagi. Sedangkan kalau yang sampel ini contohnya itu adalah misalkan jumlah dividen, laba bersih, dan total aset.
Jadinya ada beberapa data yang digunakan karena sampel tadi hanya beberapa dari keseluruhan populasi dipilih untuk diteliti. Di contoh rata-rata populasi nilai kreditnya. Nilai kredit di beberapa bank, ini 375 total dari ini, dibagi berapa? N-nya berapa? Populasinya itu 2, 3, 4, 5. Maka MIU-nya atau rata-ratanya 75 dari rata-rata hitung populasi. Untuk rata-rata hitung sampel itu, ini contohnya ada total aset, ada laba bersih. Yang mana rumusnya tadi, kalau kita semisalkan ingin menghitung total aset, rata-rata total aset, maka total jumlahnya dibagi total sampelnya, berarti dibagi 9 nanti. Yang pertama mendapatkan 9.551 dan satunya 1.142,67. Ini total aset, ini laba bersih. Jadi kalau rata-rata populasi ya cuma satu saja datanya. Kalau misalkan yang untuk sampel berarti ya masing-masing data. Ini contoh rata-rata hitung tertimbang. Jadi ketika kita ingin rata-rata hitung tertimbang itu adalah data mempunyai pengaruh dan kepentingan berbeda, pengaruh waktu dan pengaruh volume. Jadi ini ada asumsi bahwasanya oh ini tidak bisa menggunakan hanya populasi dan sampel saja, akan tetapi karena perbedaan waktu dan perbedaan jumlahnya misalkan atau volumenya jumlah, maka kita menggunakan pembobotan, makanya tertimbang namanya. W itu bobot. Contohnya, berarti kalau kita menggunakan rata tertimbang berarti ya dikalikan X-nya berapa, W-nya berapa, maka ketemu. Jadi ini adalah perkalian dari ini dan ini. Total semuanya, maka rata-rata tertimbangnya didapatkan 4.038. Yang mana ini totalnya ini dibagi ini. Jadi rata-rata hitung tertimbang itu definisinya suatu nilai yang diperoleh dari suatu kelompok data yang dinyatakan sebagai X1, X2, dan X3 berturut-turut ditimbang dengan bobot W1, W2, W3, dan seterusnya. Rata-rata dengan bobot atau kepentingan dari setiap data berbeda. Besar kecilnya bobot tergantung pada alasan ekonomi dan teknisnya. Jadi ini lebih kepada komprehensif daripada yang sampel tadi. Selanjutnya kita masuk kepada rata-rata hitung median modus untuk data berkelompok. Yang tadi kan tidak berkelompok, yang sekarang berkelompok. Berkelompok itu maksudnya apa? Ya ada interval, penggunaan interval ini tadi. Berarti kan berkelompok. Yaitu data berkelompok adalah data yang sudah dibuat distribusi frekuensi dalam bentuk distribusi frekuensi. Rumusnya nilai tengah. Jadi kita mencari nilai tengahnya dulu juga. Antara per kelasnya itu tadi dicari nilai tengahnya. Selanjutnya frekuensinya berapa setiap kelas. Maka F kali X sama dengan 436. 463. Jadi 231,5 dikali 2. Maka kita total sigma fx-nya ketemu 9.813. Maka nilai rata-ratanya dibagi 20 ketemu 490,7. Rata-rata hitung data berkelompok. Jadi kita simpulkan bahwasanya setiap kelompok baik dalam bentuk skala interval maupun rasio mempunyai rata-rata hitung. Semua nilai data harus dimasukkan ke dalam perhitungan rata-rata hitung. Satu kelompok baik kelas maupun satu kesatuan dalam populasi dan sampel hanya mempunyai satu rata-rata hitung. Jadi meskipun populasi sampel itu ya satu rata-ratanya. Rata-rata itu untuk membandingkan karakteristik dua atau lebih populasi atau sampel. Jadi dengan menggunakan rata-rata ini kita dapat mengukur misalkan
harga saham rata-ratanya sekian. Misalkan contohnya Rp500 per lembarnya. Akan tapi nilai harga saham perusahaan kita contohnya itu cuma 300, berarti saya di bawah rata-rata. Perusahaan, contohnya kan tadi kan perusahaan, kita contohkan perusahaan manufaktur. Ternyata rata-rata manufaktur tadi harga sahamnya 500. Tapi kita cuma 350, maka kita masih di bawah rata-rata. Sektor yang sama, perusahaan yang sama. Sifat rata-rata hitung, jadi rata-rata hitung itu sebagai satu-satunya ukuran pemusatan. Maka tadi kan dari penyebaran kita pusatkan menjadi satu titik. Maka jumlah deviasi setiap nilai terhadap rata-rata hitungnya selalu sama dengan 0. Rata-rata hitung sebagai titik keseimbangan dari keseluruhan data. Maka letaknya berada di tengah data. Jadinya memang rata-rata pasti tengah. Rata-rata hitung nilainya sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim, yaitu nilai yang sangat besar atau sangat kecil. Ini kelemahannya juga bahwasanya dengan menggunakan rata-rata itu kan tadi agak kadang jaraknya itu terlalu jauh. Harga saham misalkan dari 1.500 ke Rp50 itu kan sangat jauh. Sehingga nanti kalau digambarkan ya agak besar perbedaannya. Bagi data dan sekelompok data yang sifatnya terbuka atau lebih dari kurang dari tidak mempunyai rata-rata hitung. Jadi yang bukan yang untuk ORGIF ya, bukan untuk data yang ORGIF tapi untuk distribusi. Yang pertama kita masuk median. Median definisinya adalah nilai yang letaknya berada di tengah data, di mana data tersebut sudah diurutkan dari terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Jadi median ini data tidak berkelompok, contohnya median dari data tidak berkelompok. Yang pertama, letak median sama dengan N+1 dibagi 2. Data ganjil, median terletak di tengah. Yang C, median untuk data genap adalah rata-rata dari dua data yang terletak di tengah. Jadi maksudnya adalah median ini kita akan mencari nilai tengahnya. Bukan rata-rata, tapi nilai tengah. Nah, nilai tengah ini kan ada jumlah datanya yang ganjil dan ada jumlah data yang genap. Maka kalau yang rumusnya ya N+1 dibagi 2, maka data ganjil mediannya terletak di tengah. Jadi kan kalau genap itu rumusnya N+1 dibagi 2. Sedangkan kalau ganjil berarti yang tengah-tengah itu tadi yang langsung menjadi median. Rumusnya median kita menggunakan L plus N-2 min CF dibagi F kali I. L itu adalah batas bawah atau tepi kelas di mana median berada. N itu jumlah total, CF itu adalah frekuensi kumulatif. Untuk F itu adalah frekuensi di mana kelas median berada, sedangkan I adalah besarnya interval. Nah, ini kita masuk contoh. Ini contohnya, ini kan data ganjil. Jumlahnya ganjil, maka yang tengah-tengah itu ya nomor 5. Karena 9. Yang tengah-tengahnya ada 5, maka mediannya yang nomor 5. Ini contoh ketika median data berkelompok. Nah, kita masukkan rumus. Kalau mediannya berkelompok, itu kita menggunakan rumusnya yang banyak tadi. Jadi L-nya berapa? L-nya adalah batas bawah. Batas bawahnya tepi kelasnya 47,5.
plus N. N-nya berapa? N-nya ada 20 misalkan. N-nya ada 20. Sedangkan CF-nya, CF itu adalah frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatifnya 7. Dibagi F. F frekuensi di mana kelas berada. Frekuensinya 9, misalkan 9. Dikali I, besarnya intervalnya 143. Jadi per kelas bedanya 143. Maka median ketemu 495,15. Jadi nilai tengahnya 495,17. Selanjutnya untuk modus. Modus ini pengertiannya adalah salah satu ukuran pemusatan di samping rata-rata hitung dan median. Modus adalah nilai pengamatan yang paling sering muncul. Sebagai contoh modus seperti merek mobil apa yang dibeli konsumen, berapa tingkat inflasi yang sering terjadi. Jadi kemungkinan yang paling sering keluar. Rumusnya modus sama dengan L dikali D-1 dibagi D1 plus D2 kali I. L itu adalah bawah berat. Sedangkan D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. I adalah besarnya kelas interval. Jadi contohnya ada data berkelompok. Kita cari modusnya. Maka rumusnya adalah letak modus pada frekuensi kelas yang paling besar. Jadi frekuensi yang paling besar di mana? Maka ketemu 9. Maka kelasnya 448 sampai 591. Nilai modusnya berarti kita cari tepi kelasnya. Tepi kelasnya berarti kan 448 dikurangi 0,5, 447,5. Dikali 4 itu berarti kan D1. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus di mana modus berada 9 min 5 sama dengan 4 dibagi 4 plus 7 di mana D2 didapatkan dari 9 D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. 9 dengan 3. Dikali 43. 43 adalah jaraknya, jarak antar kelasnya. Maka ketemu 504,7. Jadi nilai yang paling sering keluar adalah 504,7. Ini bukan 7 ya, tapi 6 seharusnya. Berarti 4 plus 6. Dihitung lagi nanti berarti 447,5 dikali 4 dibagi 4 plus 6 dikali 43. Nanti dihitung hasilnya berapa. Nah, ini kalau kita gambarkan antara hubungan rata-rata median modus. Jadi kalau kita melihat yang pertama kurva simetris, yaitu ketika rata-rata min sama dengan median sama dengan modus, maka sama jika nilainya ketiganya itu sama. Kalau kurvanya condong ke kiri, itu berarti
median, modus kurang dari median, kurang dari rata-rata. Maksudnya berarti nilai ekstrim yang tinggi yang mempengaruhi nilai rata-rata hitung. Jadi rata-rata hitung itu nilainya paling tinggi, sehingga membentuk grafis seperti itu. Sedangkan pada kurva ketiga itu nilai rata-rata lebih kecil daripada median, lebih kecil daripada modus. Nah ini sebaliknya, yang mana nilai rata-ratanya paling kecil daripada median dan modus. Paling besar berarti modus. Selanjutnya kita akan melihat terkait dengan ukuran letak, kuartil, desil, dan persentil. Ukuran letak itu apa? Yaitu menunjukkan pada bagian mana data tersebut terletak setelah diurutkan. Jadi contohnya ukuran letak yang membagi 4 bagian yang sama. K1 sama dengan 25%. Data K2 sama dengan 50%. Dan K3 sama dengan 75%. Itu contohnya ketika masuk ke kuartil. Kuartil adalah ukuran letak yang membagi data yang telah diurutkan atau data yang berkelompok menjadi 4 bagian. Jadi dibagi 4. Jadi 3. Kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3. Jadi kuartal itu berarti 4 bagi 4. Maka setiap kuartal itu berapa? Nah, itu yang akan kita lihat. Rumusnya, kuartal 1, 1 kali N plus 1 dibagi 4. Data berkelompoknya 1N dibagi 4. Kalau kita lihat contohnya ini, kuartal 1 itu didapatkan 1 plus 19. 19 berarti jumlah N-nya tambah 1 dibagi 4 sama dengan 5. Berarti 1 sampai 5 itu masuk kuartal 1. Yang kuartal 2 berarti 2 plus 19. 2 dikali 19 plus 1 bagi 4 sama dengan 10. Sama dengan 550. Jadi 10 yang mana jumlah data berkelompoknya 550. Kuartal 3 seperti itu, ketemu 575. Maka sisanya masuk kuartal 4. Jadi ada 3 kuartal, 1, 2, 3. Dibagi 3 sama dengan 4. Selanjutnya ada contoh kuartil data berkelompok. Jadi ketika data berkelompok bersifat distribusi, frekuensi distribusi, maka bagaimana kita mencarinya? Kalau kita mencari berarti kita menggunakan rumus L sama dengan NKI, nilai kuartal, sama dengan L plus I kali N dibagi 4, min CF dibagi FK kali CI. NK itu adalah nilai kuartil, L itu adalah tepi kelas di mana letak kuartil berada, sedangkan I itu adalah interval, N jumlahnya, FK itu frekuensi pada kelas kuartil, CF adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, dan CI adalah interval kelas kuartil. Nah, kalau kita lihat contohnya seperti ini, maka letak K1 1 kali 20 jumlah frekuensi dibagi 4 sama dengan 5. Berarti antara 2 sampai 7 letaknya. Yang kedua letak kuartil 2 7 sampai 16, letak kuartil 3 sampai 16.
Selanjutnya kita akan mencari terkait dengan nilai kuartil jika datanya berkelompok. Maka teman-teman bisa masukkan ke rumus bahwasanya yang nilai kita mencari letak desil, letak kuartilnya dulu, letak kuartilnya. Selanjutnya kita masukkan ke sini. Jadi 5, 10, 15 ini adalah perhitungan dari ini. Maka akan ketemu pada nilai seperti ini. K1-nya 389,3, K2-nya 495,17, K3-nya 574,61. Selanjutnya letak desil. Desil ini adalah ukuran letak yang membagi data yang telah diurutkan atau data berkelompok menjadi 10 bagian sama besar. Atau setiap bagian dari desil sebesar 10%. Jadi dibagi 10. Kalau tadi dibagi 4, kalau sekarang dibagi 10 karena desil. Maka rumusnya kita menggunakan ketika tidak berkelompok, 1 kali N plus 1 dibagi 10. Sama kayak tadi ya, cuman berbeda pembaginya saja. Maka kalau kita contohkan dalam grafik itu ada 10 bagian. Kalau ini yang data yang tidak berkelompok tadi. Jadi letak desilnya ada di mana, itu tidak harus sama, tapi sesuai dengan perhitungan rumus tadi. Ketika data desil berkelompok, maka kita menggunakan rumus ND sama dengan L plus IN bagi 10 dikurangi CF bagi FK dikali CI. Jadi kalau tadi 4, sekarang dirubah menjadi 10. Untuk data berkelompok yang bawah, ini adalah nilai letak dari desil, berarti yang dari sini. Jadi ada 20, 100, 180. Ini kan kalau dibagi langsung ya sama dengan ini nilainya. Selanjutnya kita masuk ukuran letak presentil, di mana ini adalah bagian dari ukuran letak. Presentil adalah ukuran letak yang membagi data yang telah diurutkan dengan data yang berkelompok menjadi 100 bagian. Jadi persen, satu bagian adalah 100. Jadi dibagi menjadi 100. Ini sama dengan rumusnya antara yang tidak berkelompok dan berkelompok. Jadi kalau tadi dibagi 4, dibagi 10, sekarang itu ada dibagi sampai 100. Ini contohnya, kita mencari berarti nanti pembaginya 100. Yang tidak berkelompok. Ini yang berkelompok. Sama, cuman dibagi 100 perbedaannya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya ukuran pemusatan adalah suatu nilai tunggal yang mewakili karakter suatu kelompok data. Ada 3 ukuran pemusatan, yaitu rata-rata hitung, median, dan modus. Rata-rata hitung diperoleh dengan rumus-rumus tadi. Sedangkan pada ukuran letak, yang mana ukuran pemusatan itu nanti ada, kita gambarkan menjadi grafiknya tadi, ada yang simetris di tengah, ada yang condong ke kanan dan condong ke kiri, yang mana itu adalah menggambarkan besaran dari nilai rata-rata, nilai min, dan nilai modus. Untuk ukuran letaknya itu menunjukkan letak data dalam suatu data yang terurutkan. Itu ada, kita tadi menghitung dengan kuartil 4 dibagi 4, menghitung dengan desil dibagi 10, dan menghitung dengan presentil dibagi dengan 100. Terima kasih, cukup sekian. Jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan.